Baik, kita eh, bertemu kembali dengan saya di sini. Saya Joni. Saya menggunakan papan tulis di sini. Kiranya menjadi berkat. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Kau pertemukan kami kembali ya Tuhan untuk membahas firman-Mu. Kiranya berkati ya Bapa lidah hamba, jamah ya Tuhan mulut hamba ini, supaya hamba dapat mengatakan kebenaran sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa dalam surga, berkati yang mendengarkan ya Tuhan, biarlah kasih sayang Tuhan bersama dengan kami, membuka hati kami supaya firman-Mu itu hidup dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sertai kami dalam acara ini. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus selamat kami. Amin. Baik, saudara, saya menggunakan papan tulis ini untuk lebih baik untuk menjelaskan firman Tuhan. Pada hari ini saya akan membahas tentang firman Tuhan tentang penciptaan ya, 7 pekan penciptaan. Dan angka 7 ini seperti kita sudah ketahui bahwa angka 7 ini di mana awal daripada fondasi kita untuk mempersiapkan diri ya. Mempersiapkan diri untuk apa yang telah Tuhan rencanakan buat kita. Dan kita dalam angka 7 ini ada ujian, di situ ada penghiburan, dan di situ ada Roh Allah ada pada kita. Karena kenapa? Karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Jadi pada hari ini saya memberikan angka 7. Ya. Kemarin saya memberikan angka 10. Ya. Kita tahu angka 7 ini berkaitan erat dengan nubuatan yang kemarin. Jadi saya jelaskan kemarin tidak ada papan tulis, jadi saya jelaskan di sini sedikit mengenai apa yang telah kita pelajari kemarin. Jadi kalau di sini nubuatan ini seperti ini ya seperti gunung, ya seperti gunung. Di mana di sini dimulai dengan angka 7, ya 7 yang pertama. Di sini ada 7 yang kedua. Ada 7 yang kedua. Ya. Kemudian di sini ada angka 40. Ya. 40 pertama, ada 40 yang kedua. Dan ini ada 10. Ya. Kalau di sini ada air berkuasa, nanti 10. Angka 10 inilah yang nanti di mana ujian, ini kan ujian. Ya, untuk dapat nanti setelah angka 10 ini nanti hujan, setelah angka 10 ini ada Roh Kudus yang menyurutkan air ya. Jadi air ini menjadi surut. Ini waktu kita mempelajari tentang Nuh ya, Nuh seperti ini. Musa juga begitu. Ujian, kalau Musa ini ujiannya mengenai apa? Mengenai ujiannya tentang penyembahan. Kemudian hukum Allah ya, di sini hukum Allah. Setelah di sini hukum Allah, setelah di 40 ini hukum Allah broke ya, pecah. Tapi di sini suruh buat lagi ya, 10 ini buat lagi 10 hukum lagi. Loh batu. Ya, dipegang oleh Musa, dan Musa di sini bercahaya mukanya. Ya, jadi ujiannya penyembahan. Sedangkan kalau mengenai di Kaleb, ya kita tahu Kaleb ujiannya adalah orang-orang ya, banyak yang tidak suka akan pekabaran Tuhan. Ya, kebanyakan dari umat-umat itu sendiri ya, ada 10 suku yang tidak suka akan pekabaran Kaleb dan Yosua.
ya. Setelah 40 ini, ya, kemudian ada 10 ya yang berkuasa di sini, kemudian akhirnya surut juga dengan ya, dengan diberikannya apa? Hukuman. Yang 10 ini para pemimpin ini kena sampar, kemudian baru turun. Ya, baru di sini ada 40 tahun sampai ke tanah Kanaan sampai tanggal 10 ya. 10 bulan pertama, ini juga 10 bulan pertama. Ya. Jadi kita lihat nanti seperti ini ya pelajaran kita. Nah, sekarang kita mempelajari angka 7. 7 yang pertama 7. Jadi waktu Musa ya, ini waktu Musa setelah 7 hari ya, dia baru naik ke atas gunung. Tunggu 7 hari baru dia naik. Kemudian kalau Nuh ya, setelah 7 ini Batra naik. Tuhan Yesus setelah angka 7 yaitu 7 rest. Ini kan rest, hari Sabat berhenti, waktu dia mati rest berhenti ya. Angka 7 yaitu tanggal berapa rest ini, mati 14 Nisan ya, 14, kemudian rest 15, 16 bangkit. Jadi pas 16 bangkit Tuhan Yesus. Kalau Yosua Kaleb ya, itu ada pertemuan ya antara pemimpin suku pada berkumpul, kemudian berunding untuk mereka mengadakan pengintaian. Kemudian Tuhan izinkan, baru mereka mengintai selama 40 hari. Ya, itu yang dari kita pelajari ya. Nanti 42. Ya, tapi kita mempelajari sekarang ini adalah mengenai angka 7. Ya, kita mempelajari angka 7. Baik, saya buat begini tabelnya. Ya. Tabelnya di sini saya bagi 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 penciptaan. Ya, selama 6 hari bekerja. Ya, selama 6 hari bekerja, 1 Tuhan istirahat. Selama penciptaan 6 bumi dan seluruh penciptaan 6 hari bekerja, Tuhan istirahat. Bukan Tuhan aslinya istirahat, tapi Tuhan masih melakukan pekerjaan, tetapi dia istirahat pada hari 7 dan memberkati. Hari ke-7 menguduskan. Karena kenapa? Karena hari ke-7 ini adalah tanda kekuasaan Tuhan ya, nama Tuhan ada di situ, dan itu begitu besar kuasa Tuhan ya, yang menjadikan langit bumi dengan segala isinya dan mata air. Jadi ini rest ya. Ini rest ini bersama dengan Tuhan ya, Tuhan plus sama manusia ya. Manusia. Jadi pertemuan antara Tuhan dengan manusia, angka 7. Makanya angka 7 ini adalah dibilang sabat. Ya, angka 7 sabat. Baik, kita mulai pelajaran kita tentang 7 ini. Dalam penciptaan kita tahu di dalam 2 Petrus ya, kita lihat 2 Petrus 3 ayat ke 18 ya. 2 Petrus 3 ayat 18.
Kita baca di sini. Oh maaf, bukan ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ya, ini nubuatan ya, nubuatan. Jadi satu hari sama dengan 1000 tahun. Ya, satu sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau ini sesuai dengan 2 Petrus 3 ayat 8. 2 Petrus 3 ayat 8. Baik, kita perhatikan ya, kita perhatikan di sini. Kalau kita lihat di sini ada 1000 ya, berarti kita lihat ini 1000, berarti ini 2000 kan, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 ya. Jadi 6000 ya, ini masa bekerja ini selesai di 6000. Jadi Tuhan ada masa kerjanya ya, masa kerja sampai 6 hari, kemudian hari Sabat berhenti. Dan setelah Adam berdosa, kan Adam diciptakan 6 hari ke-6. Jadi sejak 6 Adam hari 6 waktu manusia itu berdosa, jadi Tuhan bilang dalam 2 Petrus 3 ini ya, ada hukumannya sama seperti Kalvinius Yosua ya, 40 hari mengintai, kemudian jadi 40 tahun ya. Dan di sini kalau kita perhatikan ya, maaf saya hapus dulu, kita perhatikan di sini hari pertama ya, di sini hari pertama, maaf saya giniin ya. Jadi hari pertama Tuhan menciptakan ya, terang, light ya. Nanti kita bahas satu-satu. Jadi hari kedua Tuhan menciptakan ada air yang di atas ya, air yang di atas, dan ada air yang di bawah. Ini dipisahkan ya, ada air yang di atas, ada yang di air di bawah, ini dipisahkan. Kemudian hari ketiga ada yang dipisahkan ini, yang di bawah ini ya, di bawah ini ya kan, dibagi dua kan, dipisahkan lagi, yang ini dipisahkan lagi, jadi ini ada dua lagi sea ya, kumpulan air, dibagi ini adalah land, daratan. Nah daratan ini ya, ini akan menghasilkan pohon yang berbuah, berbiji ya. Kemudian benih-benihnya ini akan jatuh, kemudian akan menghasilkan tanaman yang baru. Dan benih ini harus mati. Ya, kalau tidak, benih tidak mati, masuk ke dalam tanah, dia tidak akan berbuah atau tumbuh ya, akan tumbuh. Jadi ini akan menghasilkan pohon yang berbuah. Kalau ini belum muncul apa-apa, belum. Ya, baru daratan, nah ketiga daratan ya, menghasilkan pohon. Kemudian 4 ya, di keempat adalah light ya, light ya, tetapi di sini ada sun ya, sun, moon, star ya, bintang-bintang. Ini adalah sign ya, ini sign, tanda-tanda. Jadi benda-benda penerang ini sebagai tanda ya, sebagai tanda. Kemudian 5000 adalah burung-burung ya, burung, gambar burung ya, saya gambar burung
Ya, ada burung-burung, kemudian ada baru di sini hari kelima baru si ini ya si ini ada ikan, binatang-binatang air ya. Ada binatang-binatang air. Ya, masuk di sini. Kemudian keenam ada binatang ya. Dari sini lagi yang diambil dari sini ya, yang lain ini ada binatang. Ya, binatang. Kemudian ada manusia. Ya, manusia. Iya. Jadi gambaran seperti ini, saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan. Jadi Tuhan ada rencana ya. Jadi waktu light ini ya, waktu permulaan ani dosa ya. Ya, ini dosa, sin ya. Sin. Adam berdosa ya. Kita lihat bahwa rencana penebusan ya berjalan ya. Rencana penebusan, rencana yang indah dari Allah berjalan untuk menyelamatkan manusia, untuk mengembalikan manusia kepada karakternya yang semula, di mana terang itu ada bersama mereka. Jadi pada saat ini waktu mereka berdosa, Adam, ini tidak ada terang di sini. Tapi Allah ya, Allah memberikan terang. Allah memberikan terangnya kepada manusia yang berdosa. Yang tadinya dosa ini gelap, ya, gelap, tidak berbentuk, gelap gulita, ya, tidak berbentuk, ya, terang ini. Akhirnya mempunyai, terang, ya, anak terang. Dengan apa? Di sini ada domba ya, sejak berdosa manusia berdosa, di sini ada yang membuat terang ini adalah lem. Ya, ini darah domba. Darah domba ini ya, darah domba menyucikan orang yang berdosa ini. Jadi Allah turun menjadi domba yang tersembelih, Nah, pas dia menjadi domba tersembelih, ya, akhirnya manusia, ya, Tuhan bersama-sama dengan manusia melalui apa? Melalui domba ini di tengah-tengah. Ya. Jadi ini dalam 1000 tahun, kalian perhatikan 1000 tahun ini Tuhan mau menuntun umat-umatnya, ya, seednya, ya, keturunan umat-umat yang benar. Kemudian 2000 ini apa yang terjadi? 2000 ini apa yang terjadi? Jadi kalau kita lihat ini udah pas 1000 ya. Jadi Adam mati itu 930 ya. 930 Adam mati. Belum sampai 2000 ya mati. Jadi inilah Tuhan bagaimana menolong Adam. Akhirnya Adam tidak berdosa lagi karena sudah ditutupi oleh darah domba ini ya. Jadi Adam mati dengan keturunan yang benar mati, tetapi domba ini sudah menyelamatkan. Ya, itu yang 1000 tahun. Jadi pekerjaan Tuhan sangat indah buat kita semua. Ya. Kemudian angka 2 di sini kalau kita lihat dulu, kita baca di sini. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala itu, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Jadi dipisahkan ya air yang di bawah dan di atas. Ini hari kedua.
Jadi pada 2000 tahun ya, 2000 tahun ini ya, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Jadi ini pada tahun 1000 ya, 1500 ini kan udah 1000 ya, 656. Jadi saya bilang gini aja, 1656 ini air bah pada usia 600 tahun Nuh ya. Nuh ini air bah turun. Ya, air bah turun. Ya, turun hujan. Ini dari atas. Ini air ya, memancarkan air dari bawah ke atas. Ya, jadi air bah itu hujan dari bawah, dari atas turun dan dari bawah juga naik. Ya. Kemudian dari Batra Nuh akhirnya terlindungi. Ya, Batra Nuh. Jadi yang terjadi adalah demikian. Jadi kejahatan bertambah banyak, Roh Kudus tidak ada lagi, ya. Jadi sebetulnya hujan ini adalah gambaran Roh Kudus. Kalau hujan rintik-rintik membasahi bumi, ya, sekarang ini yang kita lihat, tanaman segar, tanah jadi gembur, jadi bagus, itu berkat. Tapi kalau hujan seperti air terjun, ya, air terjun ini banyak sekali, itu membinasakan. Jadi kalau orang roh Allah itu dipermainkan, ya, dia akan seperti ini, ya. Jadi tidak ada lagi roh yang benar, tapi roh yang jahat. Akhirnya Tuhan musnahkan yang jahat. Dan Nuh ya diselamatkan. Ya, itu yang kedua. Nah, kalian perhatikan di sini ya. Penciptaan dengan kejadian ini sama ya, sama persis. Jadi Tuhan itu Allah kita yang luar biasa, yang menuntun kita. Kalau mempelajari Alkitab itu sungguh luar biasa. Kita dapat manfaatnya lebih besar. Makanya kita banyak mempelajari, kita bisa tahu apa yang terjadi ke depan. Jadi ini nubuatan yang sudah digenapi, dan nanti ke depan ini kita akan tahu, ke depan ini akan tahu apa yang terjadi yang di depan ini. Baik, kita lihat 3000 tahun ini apa yang terjadi. Jadi kalau ada orang menanyakan, oh usia bumi ini ada juta-juta tahun, itu bohong. Itu bohong. Padahal orang-orang pintar, kata orang-orang pintar yang begitu kan, menurut penemuan mereka ini begini, ini diartikanlah dunia ini Big Bang dengan meledaknya ini. Wah, itu hanya pikiran mereka sendiri ya. Tapi kita kalau umat Tuhan tidak demikian. Apa yang dikatakan Tuhan kita percaya itu. Ya. Jadi dunia itu hanya 6.000 tahun. Ya, dunia itu hanya 6.000 tahun. Ya. Kita lihat di sini ya. Angka 3.000. Di sini adalah keturunan ya. Ini kan di sini ada, coba kita lihat dulu, firman Tuhan mengatakan, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji dari segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang ketiga. Jadi pada hari ketiga ya Tuhan menjadikan pohon-pohonan yang berbiji ya, berbuah dan berbiji, kemudian ada tunas-tunas yang menumbuhkan ya, karena jatuhnya buah-buah ini ya ke dalam, kemudian menumbuhkan benih-benih. Jadi benih ini harus mati dulu ya, benih itu harus mati ke dalam tanah sehingga menghasilkan buah. Sama seperti Tuhan Yesus, dia mati terhadap diri, tidak mementingkan diri ya, melayani orang lain, kemudian sesuai dengan kehendak Allah, dan dia menghasilkan buah ya, buah pada saat kebangkitannya gimana dia akan menjadi buah sulung ya, menjadi buah sulung. Jadi kita perhatikan di sini kalau saya gambar di sini Abraham ya, ini 3000 ada Abraham, Ishak, Yakub ya, kemudian Yusuf ya, kemudian pas ada Yusuf juga di sini ada Daud ya, Salomo, kemudian Rehabeam, Abiam, kemudian Asa ya.
Nah, pas Asa umur 27 ya, umur 27 atau ini itu genap ya, 3000 3000 3000-an. Kalian perhatikan ya. Jadi inilah keturunan-keturunan dari Abraham sampai Daud. Firman Tuhan mengatakan keturunanmu akan seperti pasir di laut ya. Demikian ya. Karena pohon mereka mati oleh iman dan perbuatan mereka, Tuhan lihat. Dan inilah nabi-nabi ya, nabi-nabi kita yang melakukan penurutan akan Tuhan ya. Jadi waktu Abiam ini melakukan kejahatan, tapi pas Abiam itu anaknya Asa, keturunan yang keempat ya, Asa, kemudian melakukan yang baik sama seperti Daud ya. Jadi inilah yang 3000 ya, sampai 3000, kemudian 4000. Nah, 4000 kita lihat di sini ya, 4000 tahun. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat tulisan Ellen White ya, itu menyatakan bahwa 4000 tahun itu Yesus mati ya. Ini Yesus mati ya, 4000 tahun. Saya tulis begini saja, maaf. Hapus. Ini Tuhan Yesus di 4000 ya. Tahun 4000. Ini AD, ini BC, before Christ, ini hari Tuhan. Jadi pada saat 31 ya, 31 Yesus mati ya. Ini 27 ya, 27 Yesus dibaptis. 27 Yesus dibaptis, 31 Yesus mati. Ini AD ya. Jadi pada 4000 tahun ini ya, ini Ellen White mengatakan bahwa setelah Yesus ya dicobai oleh setan ya, kemudian dia menang atas pencobaan selama 40 hari itu, kemudian pas 40 hari dicobai dan menang atas dengan mengatakan ada yang tertulis ya, demikian. Kemudian ini yang dinamakan 40 hari ini adalah Adam, dosa Adam ya, menang ini. Yesus menang atas setan. 27 ya, 27 menang. Jadi ini melambangkan kemenangan ya, kemenangan Kristus dari sifat alami Adam, sifat alami yang dari Adam ya. 4000 tahun ini, 4000 tahun ya, 4000 tahun. Dan juga tahun 31 ya, 31 ya, waktu Yesus mati ini juga 4000 tahun. 4000 tahun. Ini bayangan, ini kan domba bayangan. Bayangan apa yang akan terjadi di kemudian hari Tuhan Yesus. Jadi melambangkan, ini domba yang melambangkan Tuhan Yesus digenapi oleh Tuhan Yesus mati di sini. Ya, Tuhan Yesus mati di sini. Jadi pada waktu Yesus mati, nah itulah genap, darahnya menyucikan ya manusia. Jadi apa yang terjadi di 4000 tahun ini ya, di sini setelah Asa ini ada raja-raja kemudian sampai berbuat jahat ya, termasuk Zedekia ya, kemudian kerajaan diambil alih oleh Babel ya, kemudian Bait Allah diruntuhkan, dibakar oleh Babel. Ya, jadi dalam masa-masa 4000 tahun ini ya, Babel kan berdirinya 606 ya, 605 gitu. Antara itu 605. Jadi ini masa Babel berkuasa sampai antara 70 tahun nanti ini terus
Nah, kemudian pada saat-saat ini kan nggak ada lagi ya, nggak ada lagi rumah Allah udah dibangun, mereka akan bangun kembali. Tapi tidak ada lagi pas sudah jadi Maleki Zakaria ya. Ini Maleki Zakaria ini nabi-nabi sudah nggak ada lagi di sini sampai Kristus muncul. Ya, Kristus muncul. Jadi pada waktu Bait Allah dibangun tidak ada hadirat ilahi ya. Tetapi Yesus secara manusia muncul lahir di sini. Lahir sampai 27 dia mati 6 tahun. Jadi di sini ada Daniel, Sadrak ya, yang kita kenal, Mesak, Abednego. Inilah adalah saksi-saksi ya, saksi-saksi di mana mereka menjadi terang di antara kegelapan. Kegelapan itu dikuasai oleh orang-orang kafir kan, dikuasai oleh orang kafir ini. Jadi gelap, tapi mereka ini dapat bertahan. Ya, mereka memberikan menjadi tanda umat-umat Tuhan. Tetapi Tuhan juga memberikan tanda ya mengenai waktu. Ini kan kita bisa lihat ada waktu di sini. Dengan lihatnya matahari bulan kita bisa tahu waktunya, waktu kapan. Makanya mempelajari Daniel dan Wahyu itu penting. Karena disinilah mereka diberikan wahyu akan masa yang akan datang. Ya, jadi kalian perhatikan, inilah terang-terang yang Tuhan berikan kepada umat-umatnya, nubuat-nubuatan supaya dipelajari dan kita menjadi terang di sini. Ini juga ada masa zaman kegelapan juga di sini. Baik, kita ke 5000. Angka ke 5000. Jadi angka ke 5000 ya, di sini burung-burung. Waktu itu saya pernah berkata bahwa dari dalam kapal Batrah Nuh itu Nuh melepaskan burung-burung ya. Burung-burung ini menjadikan tanda juga ya bahwa air itu kering atau tidak. Dia akan mengabarkan, jadi pekabaran. Jadi waktu Yesus mati di sini ya. Kemudian dia bangkit. Jadi 14 Nisan, ini kan 14 Nisan. Kemudian 16 bangkit ya. 16 dia bangkit. Nah, kemudian 40 hari dia bersama-sama bersama murid-muridnya ya, memberikan penampakan pada mereka, menghibur. Kemudian disuruh tunggu 10 hari. Pas Pantekosta ya, mereka menerima Roh Kudus. Jadi waktu Yesus mati, orang-orang Roma, prajurit memberitakan kabar-kabar buruk ya melalui orang Farisi bilang supaya informasi ini tidak tersebar, mereka mengadakan penipuan dengan dusta. Jadi ada dusta di sini, pekabaran dusta. Dan juga ada pekabaran yang benar, karena pas murid-murid menerima Roh Kudus ya, kemudian mengabarkan firman Tuhan, dan banyak orang yang menerima firman Tuhan ya, menerima saksi-saksi, dan mereka banyak yang bertobat dan dibaptis. Jadi di sini ada pekabaran kebenaran juga. Nah, kemudian pada saat ini ya, makin banyak di sini juga ada zaman kegelapan juga, saudara. Zaman kegelapan 538 sampai 1798 kan, 1798 nanti 798-nya di sini ya ntar. Jadi 538 didahului di sini, ini ada zaman kegelapan. Umat Tuhan banyak yang menderita di sini. Dan juga ini adalah masa kegelapan juga sama seperti sini. Jadi Tuhan Yesus ini diapit ya. Waktu dia lahir ini sebetulnya diapit oleh dua kegelapan ini. Waduh, kita perlu banyak belajar ini ya. Jadi dalam kegelapan pekat ya Tuhan muncul. Tuhan mengalahkan kegelapan. Kemudian pada saat ini juga ya, jam kegelapan di sini 538 akhirnya muncul apa? Ya, muncul
binatang dalam air, dalam air. Nah, ini dia muncul. Jadi Roma ini kan dikuasai oleh Roma kan, ini dikuasai oleh kerajaan Roma. Jadi tapi pas 538 ini adalah Roma kepausan, Roma kepausan. Ya, sifatnya udah bergabung antara negara dengan apa? Agama, ya, dengan agama di sini. 538 sampai 17 muncul binatang dalam air. Pas ya di sini kita lihat ya. Muncul ikan-ikan. Baik, kita kembali ke 6.000 tahun. 6.000 tahun kita lihat apa yang terjadi. Saudara, di sini ada binatang. Kalau kita lihat Wahyu 13 ya. Di sini kan ada binatang, Tuhan ada binatang halal, ternak atau binatang merayap, binatang buas, ya banyak binatang. Jadi pada saat sudah di sini ya, di sini 6.000 tahun ini, ya. Jadi pas 1.000 tahun yang terjadi di 1.000 tahun di 6.000 ini ada negara-negara sudah banyak nih, negara-negara berkembang banyak, negara-negara muncul. Binatang-binatang banyak yang muncul. Tetapi yang menjadi fokus di 6.000 tahun ini adalah binatang yang keluar dari dalam bumi. Ya, binatang dari bumi. Nah, binatang dalam bumi ini apa? Binatang apa? Apakah binatang buas atau binatang yang lain? Coba kita baca di dalam Wahyu 13. Kita baca Wahyu 13 ayat yang ke-11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan kepada seluruh binatang yang pertama itu dijalankan di depan matanya, itu menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Ya, kalau kalian perhatikan, ini ada binatang seperti domba, dibilang seperti domba, tapi mulut naga. Kita tahu naga itu adalah setan. Jadi kenapa bisa begini? Domba ini bukan domba Tuhan Yesus ya, bukan. Kalau seperti domba itu berarti ada penipuan, dia seperti Kristus ya. Rupa-rupanya seperti Kristus, tetapi mulutnya mengadakan penipuan. Naga itu dikenal dengan penipuan-penipuannya. Jadi kita di sini 6.000 harus berwaspada. Ya, akan terjadi kebenaran dipalsukan. Kemudian binatang yang pertama ini seperti domba ini akan menjalankan roh dari binatang yang pertama ini. Karena binatang ini dari air ini melamar roh ya, ya bisa roh dari surga atau roh dari setan kan begitu. Tetapi ini adalah roh setan, udah jelas, karena dia melawan Tuhan kan begitu. Dan kemudian binatang yang keluar dari dalam bumi ini yang menyebabkan apa? Menyebabkan luka parah daripada yang ini, kan ini sampai 798. Ini adalah luka parah. Tetapi luka parahnya nanti sembuh. Nah, kita lihat nanti sembuhnya ya, sembuh dari binatang pertama ini bisa disembuhkan. Ya. Nah, kita lihat itu nanti kita pelajari ini lagi, lebih dalam lagi. Nah, kemudian di langkah 6 ini ada manusia. Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa Tuhan akan memberikan kita menjadi manusia yang baru, ya, manusia yang baru. Coba kita lihat di sini, manusia baru. Bentar, sabar.
Ya. Di sini dikatakan Tuhan itu di sini judulnya Efesus 4 ayat 17 ya, judulnya manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutugaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dalam pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Jadi kalau kita belajar mengenal Kristus ya, jadi 6.000 ini kita diajar mengenal Kristus ya. Jadi kita ini diajar pada saat ini juga mengenal Kristus. Waktu Mbah turun ada kapal di sini. Nah, kita mempelajari tentang Yesus. Jadi 7 ini mereka semua dengan keluarganya berdiam diri mengenal kebaikan Kristus apa yang dilakukan. Demikian juga bait Allah yang didirikan di sini ya, bait Allah. Ya, bait Allah yang didirikan di sini. Ini juga Allah ini hadir di sini ya, Allah hadir di sini. Dan mereka mengenal dari bait Allah ini siapa? Kristus. Dan kita juga pada zaman ini juga harus begitu. Mata kita terpandang kepada Ka'bah yang di sorga, di mana imam besar kita sedang mengadakan pengantaran buat kita dalam pendamaian dosa-dosa kita. Tapi Tuhan minta supaya kita meninggalkan hal-hal yang tadi ya, hal-hal dunia dan semuanya itu kita tinggalkan, karena kita tidak lagi seperti orang-orang dunia ya, tapi kita menjadi anak-anak Tuhan. Nah, di sini kemudian ada manusia baru ya, didirikan manusia baru. Kalau manusia baru, tadi kita sudah dengar ayatnya, kemudian Tuhan akan juga memberikan hati baru. Ada hati baru. Hati baru. Jadi nanti di sini pada zaman nanti Tuhan mau datang ya, Tuhan mau datang. Tuhan mau datang. Di sini ada umat-umat ya, ada umat-umat Tuhan yang sisa. Umat-umat Tuhan yang sisa yaitu yang apa? Yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus ya. Kepada Yesus dan iman kepada Yesus. Mereka adalah orang-orang yang tidak bercacat celah ya, tidak bercacat celah ya. Kemudian mereka tidak ada di dalam mulutnya itu mulutan tipu daya, nggak ada lagi ya, mulutnya bersih ya. Kemudian mereka akan suci ya, sama seperti perawan suci. Nah, inilah umat-umat Tuhan nanti. Mereka akan mengadakan pekabaran malaikat ketiga, menyerukan suara nyaring, mempersiapkan umat-umat pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Dan kita tahu pada yang ketujuh ini, res ini apa? Nanti kita ke surga kan, naik ke surga, ya. Tuhan datang, ya, berdiri di awan-awan, menjemput umat-umatnya naik. Kemudian nanti 1000 tahun, ini 1000 tahun kita ada di surga. Di surga. Jadi kita ada di surga nanti. Apakah setan sudah mati? Ya gitu. Setan sudah mati? Setan belum. Nanti pas 1000 tahun, nah baru Yerusalem mau turun. Nah, setan nanti mau melawan Tuhan dengan orang-orang jahat, tapi api akan membinasakan mereka. Jadi genap apa yang dikatakan oleh Tuhan bahwa 3 hari aku akan bangkit. Akan bangkit. Kalau kita baca Hosea, coba kita baca Hosea. Kita baca Hosea Hosea 6. Kita baca di sini Hosea ya, Hosea 6 ayat 2. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan bangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi.
Jadi pada 2 hari ya, Yesus mati 4.000 tahun, ya 4.000 tahun mati. Setelah 2 hari, ya setelah 5.000, 6.000, setelah 6.000 ini apa? Ya, dibangkitkan, waktu-waktu akan dibangkitkan. Dan yang ketiga, kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi pertanyaannya, siapakah yang akan bersama-sama dengan Tuhan? Siapakah yang orang-orang yang bersama-sama dengan Tuhan ke surga nanti? Orang-orang yang bertahan, orang-orang yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Apakah nanti Tuhan Yesus mengatakan, apakah kalau aku datang adakah iman di bumi? Ya. Juga waktu Yesus turun, ya waktu Yesus turun ini Tuhan Yesus membawa hukum, ya hukum, mengingatkan orang-orang yang melawan hukum. Ya. Jadi inilah bagian yang kita pelajarin. Tuhan, rencana Tuhan sungguh ajaib ya, ada semua pada satu-satu. Jadi pada waktu kalian tahu waktu Tuhan Yesus tanggal 10 ya, tanggal 10 kita tanggal 10 ya di sini ya, tanggal 10 bulan yang pertama itu kan, itu maksudnya kenapa diberikan bulan pertama, karena ini awal ya, awal sini. Jadi kalau nanti kita lihat ini Paskah itu ya, Paskah itu adalah bulan 10 ya, tanggal 10 bulan yang pertama. Kenapa tanggal 10? Karena binatang domba itu ya diambil, kemudian ditaruh di dalam kandang selama 4 hari. Kemudian pas selama 4 hari baru dia dikeluarin dari kandang, kemudian dia disembelih. Ya, kalau kita lihat Paskah nanti pas 14 Nisan bulan yang pertama ini disembelih. Sama seperti Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus 14 disembelih. Ya. Jadi tanggal 10 ini adalah yang perlu kita perhatikan, tanggal 10. Jadi demikian juga. Jadi tanggal 10 sampai 14 itu ada 4 hari ya. Lihat ya, mati 4.000 tahun, 1, 2, 3, 4. 4 ini ada domba. Ya, domba ini masuk kandang ya. Jadi pas awal-awal Adam ini masuk kandang ini. Tuhan Yesus sudah masuk dalam dunia yang gelap ini. Ya, menggantikan dosa daripada Adam. Juga pada Lazarus juga ditunggu 4 hari kan. Waktu ada kabar meninggal Lazarus, kemudian Tuhan tunggu 4 hari. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Jadi pada saat ini nama Tuhan dimuliakan. Pas sudah 4 hari Yesus datang ke sini, Lazarus dibangkitkan. Kemudian Tuhan Yesus juga diurapi di situ. Jadi ada 2 ya, Yesus diurapi ya sebagai tanda penguburan. Kalau Yesus bilang sebagai tanda penguburan, Yesus dimuliakan. Ya, kemudian waktu itu juga di sini Yesus akhirnya mati di situ. Ya, waktu itu juga Yesus kan pada besoknya waktu hari itu dia ke Yerusalem. Jadi kalian perhatikan di sini ya, di 4.000 ini Yerusalem ini diambil alih kan oleh Babel. Kemudian Yerusalem di sini juga rubuh, ya Yerusalem rubuh waktu yang kedua, yang 5.000 tahun ini, ya tahun 70 Yerusalem rubuh, ya tahun Yesus. Jadi tahun 600 sekian ini, 600 BC ini, nah ini juga apa? Ini Ka'bah juga dibakar ini. Jadi kisah-kisah, biarlah kita banyak berdoa ya. Nanti suatu saat nanti akan muncul di sini kan manusia juga ada 2 ya, manusia baru, ada manusia lama tetap jahat ya, manusia durhaka, orang bilang manusia durhaka, orang-orang murtad. Nah mereka nanti di sini dibilang orangnya namanya Antikris kan gitu. Antikris itu siapa kan? Ini binatang-binatang ini yang merombak hukum, melawan hukum. Ya. Jadi pada saat ini juga nanti orang-orang yang berkuasa ini, ya berkuasa yang menguasai umat-umat Tuhan juga nanti akan binasakan. Makin jahat di sini. Jahat.
Jadi kita demikian dulu yang saya bawa, nanti kita lanjutkan ke episode selanjutnya. Kiranya apa yang kita pada pelajari hari ini, kita melihat tanda-tanda ini sudah digenapi ya. Ini sudah digenapi semua. Ya, tinggal nanti sedikit lagi. Jadi kita di sini kan 2022 ya, 2022. Jadi kalau kita baca Alkitab ya, dari urutan-urutan tahun ini, kita bisa lihat ya 4000 tahun, kemudian habisnya kapan ini? Ini 2027 ya, itu genap ya. Genap 6000 tahun. Tapi pada saat ini Yesus menang ya. Yesus menang atas pencobaan di padang gurun setelah 40 hari 40 tahun ya, 2027. Nah, kemudian ada kematian Yesus. Kematian Yesus itu tahun 31 ya, tahun 31 before Christ ya. AD, tahun Yesus 31. Jadi kalau 2000 yang ke depan ini, 2000 ke depan, jadi 4000 ini ya, ini digenapi waktu kematian ya. Jadi 31 atau 27 ya. Nah, kalau 31 berarti 2031. Ya. Ini 6000. Ya, hitungan 6000 ini genap sekian. Tinggal kita tunggu saja ya. Apa yang terjadi selanjutnya di dunia ini. Kita persiapkan diri hati kita, bukan kita makin ketakutan, bukan, tapi kita bersyukur ya. Kedatangan Tuhan ini, berita-berita kedatangan Tuhan ini menyegarkan hati kita supaya kita lebih bersyukur ya, karena kita dikit lagi bertemu dengan Tuhan kita ya. Biarlah kita makin hari makin dekat kepada Tuhan. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita. Biarlah kita dimeteraikan pada saat itu ya. Roh Kudus ada pada kita ya, sehingga kita menjadi umat-umat pilihannya dan menyongsong kedatangan Tuhan ke surga bersama-sama Tuhan nanti di surga selama 1000 tahun ini. Sangat gembira kalau di sini kita pasti bertemu dengan semua orang-orang yang kita cintai. Baik, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini Engkau telah memberikan firman-Mu ya Tuhan, nubuat-nubuatan-Mu digenapi ya Tuhan, dan sebentar lagi nubuatan-Mu juga akan digenapi pada hari akan datang ini. Bapa, kiranya persiapkan hati kami ya Tuhan, supaya kami siap ya Tuhan menghadapi apa yang terjadi di dunia ini. Kiranya kasih-Mu ya Tuhan menyertai kami, biarlah kami tetap setia di dalam Tuhan. Bapa di surga, ampunkan segala dosa kami ya Tuhan, selagi Engkau masih ada di bilik yang maha suci, mengadakan pengantaran buat kami, mendamaikan dosa kami. Ya Tuhan Yesus, kiranya sucikan hati kami. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, selamat kami. Amin.